pagi Sobat Bisnis Code Shop. We code you grow. Oke, pagi ini kami bertiga, saya Teresa sebagai moderator, kemudian ada Saya Niko. Saya Vika. Kami akan membahas kelanjutan dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar karangan David J. Schwartz di bab 5, yaitu bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif. Nah, apa nih yang didapatkan dari buku bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif menurut Mas Niko dan Mbak Vika? Siapa dulu nih? Mas Niko dulu juga boleh. Kalau saya sih, yang saya tangkap di sini gimana cara mensiasati agar kita tuh dapat caranya biar kreatif gitu, dengan cara percaya bahwa semua sesuatu tuh bisa dilakukan gitu. Intinya kayak gitu sih. Oke, kalau menurut Mbak Vika? Kalau dari saya sendiri itu, kalau menurut berpikir kreatif itu bagaimana kita tuh meyakini sesuatu. Jadi tuh jangan bilang kalau sesuatu apa yang kita yakini itu nggak pernah terjadi. Jadi tuh yakin kalau itu tuh akan terjadi. Gitu. Oh, jadi pada intinya itu lebih ke pola pikir ya. Iya. Gimana kita mengamini bahwa kita itu sebenarnya bisa. Cuma caranya yang harus kita pikirkan secara kreatif. Benar. Gitu ya. Kira-kira ada contohnya nggak dari apa yang Mbak Vika dan Mas Niko baca di buku ini? Dia dulu dah. Oke, Mbak Vika dulu mungkin ya. Kalau dari saya sendiri kan, saya customer service, jadi itu saya yakin produk yang saya jual tuh pasti akan ada pembelinya gitu. Pasti tuh banyak customer tuh yang akan membeli produk saya gitu. Oke, kalau Mas Niko? Kalau dari buku ini sih contohnya seperti yang dimaksud kreatif tuh seperti menemukan hal-hal baru gitu Mbak. Jadi seumpama kayak yang dicontohkan di sini ya, ada keluarga yang berpenghasilan rendah tuh menyusun rencana untuk ngirim putranya ke universitas gitu. Kan itu kan sebuah apa ya, pergerakan yang luar biasa kan, kalau keluarga yang berpenghasilan rendah tapi punya mimpi seperti itu gitu kan, luar biasa sekali. Salah satunya itu sih kalau di buku ini. Oke, kemudian ada hal lain nggak kira-kira dari Mas Niko atau Mbak Vika tentang bagaimana berpikir kreatif yang ditangkap dari buku ini, selain mengamini bahwa kita tuh sebenarnya bisa, tidak ada mustahil yang bisa kita lakukan. Gitu. Kalau 2 poin yang saya dapat dari buku ini sih, yang pertama itu kita tuh harus mempunyai keinginan atau peluang yang besar untuk bekerja lebih banyak gitu loh. Misalnya tuh kayak kita tuh harus bertanggung jawab dengan suatu pekerjaan itu yang besar gitu. Terus yang kedua itu kita tuh harus konsentrasi bagaimana saya dapat melakukan lebih banyak. Jadi tuh misalnya membuat waktu kerja itu lebih efektif dan lebih efisien gitu. Oke, kalau Mas Niko? Kalau saya berarti masuknya ke apa ya, pengalaman pribadi atau apa ini? Mungkin lebih ke hal menarik lainnya ya dari buku ini selain itu tadi. Kalau hal menarik yang saya dapat sih apa ya, mungkin lebih ke sikap percaya bahwa kita tuh bisa melakukan semua yang kita ingin gitu. Kita kan kalau di buku ini kita tuh disuruh untuk, nggak disuruh sih, ya alangkah baiknya untuk menghilangkan seperti kata-kata negatif seperti tidak mungkin, lalu ya yang semacam-macam itulah. Intinya kita tuh harus percaya bahwa kalau kita punya mimpi tuh kita harus percaya gitu, kita bisa mencapai itu gitu. Oke, jadi lebih ke menumbuhkan pikiran positif ya. Kalau di kosakata kita nih cuma ada bisa dan bisa gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin selama dicoba.
Oke, tadi kan Mas Niko udah sedikit bahas ya, sedikit menyinggung tentang pengalaman pribadi nih. Iya. Nah, Mas Niko sendiri punya nggak pengalaman pribadi yang Mas Niko tuh berpikir kreatif gitu? Iya. Ada sih. Belum lama ini kan saya megang marketplace ya. Jadi di marketplace yang saya pegang tuh di target sehari minimal upload satu produk aja, Mbak. Terus itu satu produk per hari ya. Terus kemarin saya dapat WA disuruh upload satu kategori. Satu kategori itu ada sekitar 12 produk. Jadi di WA hari apa ya? Sabtu kayaknya. Itu Mas besok Rabu selesai ya satu kategori ini. Satu kategori itu 12 produk. Jadi kan kalau dibagi Senin, Selasa, Rabu kan ada, jadi per hari 4 produk. Yang biasanya saya upload satu produk, saya coba untuk upload 4 produk gitu loh. Desain terus upload gitu. Saat itu saya balesin siap dulu karena ya emang kayaknya bisa sih kalau cuma upload 4 yang biasanya saya upload 1 terus upload 4 saya siap gitu. Akhirnya karena saya percaya saya bisa menyelesaikan itu, tepat pada hari Rabu malam saya sudah berhasil nyelesain itu sih. Jadi 12 produk satu kategori produk itu udah selesai semua. Jadi seperti itu. Mantap, keren banget ya. Berarti Mas Niko bisa ngebut gitu ya? Iya, benar. Oke, kalau dari Mbak Vika, apa nih kira-kira pengalamannya yang Mbak Vika tuh ada di momen Mbak Vika tuh berpikir kreatif gitu? Kalau saya dulu yang biasanya saya tuh nggak bisa nabung, nah itu tuh kayak beberapa bulan ini tuh saya bisa menyisihkan uang makan saya gitu. Nah yang sebelumnya cuma bisa kayak nabung tuh sehari cuma kayak 50.000, sekarang tuh bisa lebih dari itu gitu. Terus kemarin alhamdulillah uang tabungan itu tuh bisa kebeli laptop yang saya inginkan. Wih, keren. Ini ya hasil jerih payahnya manis gitu ya. Akhirnya kebeli nih barang yang emang beneran Mbak Vika pingin dari usaha yang berpikir kreatif. Nah, Boleh nambahin nggak? oke boleh. Aku juga ada pengalaman yang masalah nabung-nabung sih soalnya. Jadi kayaknya di tahun sekitar 2020 apa 2021 gitu, saya kan ada kepengen sesuatu ya yang nggak usah tak sebutin lah. Jadi kepengen sesuatu di tahun 2021, jadi tahun besoknya itu saya pengen sesuatu itu, terus akhirnya nabung. Nah pas sampai di tahun itu tuh biasanya saya apa ya, istilahnya kayak ngakalin kepercayaanku agar tabunganku tuh semakin gede gitu. Jadi pas tahun 2021 saya udah ada tabungan buat beli yang tak pengen. Nah kadang ada muncul sesuatu, kayaknya kok aku belum butuh ya barang ini. Nah terus habis itu terus tak lanjutin nabung lagi. Tapi itu dalam artian barang yang tak pengen tuh bukan yang urgent banget loh. Kalau kayak laptop Mbak Vika tadi kan masuknya ke barang investasi ya bisa ya. Kan laptop bisa buat kerja tuh. Kalau yang saya ingin tuh aslinya ya emang bukan kebutuhan penting gitu, jadi bisa saya besok-besok deh gitu. Intinya sih ya ketika itu saya bisa mencapai apa yang ingin saya beli, tapi saat itu entah kenapa saya memutuskan untuk tidak beli gitu. Jadi ya saya lanjutin aja nabungnya dari kepercayaan saya yang sebelumnya gitu. Intinya itu sih, memanfaatkan kepercayaanku gitu. Iya, betul sekali. Jadi apalagi buat anak muda kayak kita kan nabung tuh sesuatu yang apa ya, kita tuh harus lakukan dan kita tuh harus percaya kita bisa nggak sih? Apalagi kebutuhannya semakin meningkat, terus harus pintar-pintar bagi-bagi penghasilan dan lain sebagainya. Jadi emang harus diupayakan dan harus dipercayai kalau
bisa kok, aku bisa kok nabung, gajiku berapapun aku tetap bisa nabung. Gitu. Betul. Iya, oke deh. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mas Diko atau Mbak Vika? Apa ya? Ada sih sebenarnya. Ini juga dari salah satu ringkasan di buku ini juga. Jadi di sini tuh ada kata yang lumayan bagus ya. Jadi jangan biarkan tradisi melumpuhkan pikiran Anda. Oke, gimana tuh Mas? Jadi kalau yang saya tangkap sih, kadang tuh kita malas berkembang karena mempertahankan tradisi-tradisi lama gitu. Iya. Contohnya kayak apa ya? Ya contohnya kayak pagi saya harus bangun pagi kan, kalau sebelumnya seumpama saya bangun jam 8, saya pengen bangun jam 5 gitu, terus pikiran tradisional saya tuh bilang kalau kenapa bangun jam lebih pagi, karena saya kan nggak ada kerjaan atau apa gitu. Padahal kan kalau bangun pagi kita tuh bisa memanfaatkan itu dengan hal-hal lain seperti olahraga dan lain-lain gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti di sini bisa kita simpulkan kalau dari buku ini itu ada beberapa hal penting. Seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Niko dan Mbak Vika, bahwa kita itu harus percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin dikerjakan dan mungkin diusahakan. Betul. Yang kedua adalah jangan takut untuk merusak tradisi ya. Jadi bukan merusak tradisi dalam arti yang buruk, tapi merusak pola untuk menjadi lebih baik. Jadi kayak tadi yang Mas Niko sampaikan, bahwa mungkin aja kita bisa mengikuti pola kita yang lama nih, kayak bangun siang dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bisa merubah pola menjadi hal yang lebih baik, misalnya kita merubah pola jadi bangun pagi, kemudian jadi ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari berpikir kreatif ya. Jadi jangan takut merubah pola untuk jadi lebih baik dengan berpikir kreatif, dan jangan takut mencoba hal baru karena banyak hal yang bisa kita coba dan banyak hal yang pasti bisa kita lakukan gitu. Mantap sekali. Nah, mungkin sharingnya udah cukup ya. Kita juga ada promo gak sih buat Imlek ini? Betul. Iya kan? Nah, promonya apa aja nih? Kita punya promo di scanner, kemudian ada promo untuk printer label, ya. Dan promo ini berlaku dari tanggal 20 sampai 23 Januari. Ya. Nah, Dan untuk promo scannernya sendiri itu ada scanner tipe 9512 dan JD9516, JD9595 dan JD9599. Dan untuk promo yang Itu yang scanner tadi itu dapat voucher 100.000 ya? iya benar. Jadi untuk Khusus yang pembelian scanner 9.000 series. yang duduk itu dapatnya duduk handheld itu dapatnya nanti voucher 100.000. Ya. Sedangkan untuk yang duduk tipe CD 680 itu nanti free AirPod. oke, airpodnya yang mana nih Mbak Vika, boleh ditunjukin nggak? AirPod yang ini, yang unyu-unyu itu loh Kak. Iya, lucu banget ya. Ada si Kodi. Ya benar. Iya. Terus kalau untuk printer barcode CB199BT itu free tumbler. Oke, tumblernya di sebelah sini ya, kayak gini, bagus banget nih. Nah, oke deh. Jadi kita udah ngomongin tentang buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Kita juga udah spill promo Imlek besok. Yang promonya juga nggak sedikit ya, banyak banget, lumayan banget, dapat potongan 100.000, terus bisa dapat merchandise kapan lagi gitu ya. Benar banget. Merchandise-nya juga lucu-lucu. Betul banget. Jadi Oh ya, ini tersedia offline dan online ya promonya. wow, berarti dua-duanya untung ya, mau beli online untung, mau beli offline juga untung. Ya. Oke deh, kalau gitu sekian dari kami. Terima kasih sudah
mendengarkan dan menonton sharing singkat dari kami mengenai buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Sampai ketemu di lain waktu. Kocok lah.